Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kayla Diskus. Satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Halo friends all around the world, friends of Kayla Diskus. Hello friends in Sri Lanka, India, Malaysia. Hello. Hello friends in Singapore, Vietnam, Europe, America. Hello friends, hello. Okay, how are you? I hope you are very well, just like I am here. Nah teman-teman, hello guys. Saya kali ini akan cerita tentang kupas tuntas berbagai penyakit diskus dan cara penanganan serta pengobatannya. Oke, tapi ini saya tidak bermaksud mengajari guys ya, karena saya juga masih belajar dan terus belajar guys. Saya cuma sharing aja. Apa isi sharing di sini jangan diterima mentah-mentah guys. Jangan langsung diterima mentah-mentah, apalagi diterima masa ya. Belum tentu benar untuk guys terapkan di tempat guys ya. Ini sifatnya sharing saja dari saya guys ya. Itu Kayla Diskus itu masih belum apa-apa, masih kecil sekali. Kalau saya bilang masih tai kukunya aja di dunia diskus ini guys ya. Cuma saya orangnya hobi cerita, dan saya berharap cerita saya bisa menjadi inspirasi dan manfaat buat guys semua ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong penyakit diskus guys ya, ini dan berbagai buku yang saya baca, ini banyak nih. Ini ya guys. Ini guys, wih banyak sekali guys ya. Ada banyak buku tentang diskus yang saya baca guys. Itu latar belakang saya bukan seorang sarjana perikanan guys ya. Jadi waktu saya menekuni diskus, saya menekuni dunia pengobatan diskus, ada beberapa orang ya, boleh dibilang temen lagi ya guys ya, bilang dan mereka menggunjingkan saya, menggosipkan saya, itu si Anton itu bukan latar belakangnya perikanan, nggak ada pengalaman, nggak ada nggak ada latar belakang tentang diskus ya. Betul sekali guys ya, betul sekali. Saya nggak punya latar belakang tentang diskus. Saya seorang sarjana teknik sipil. Bidang usaha saya sebelumnya itu kuliner pempek Palembang guys. Saya pernah main di multi level marketing, nggak ada hubungan, walaupun multi level marketingnya tentang kesehatan, dan punya jaringan ya sekitar 13.000 orang waktu itu guys ya, nggak banyak. Itu saya menekuni bidang marketing dan branding guys. Saya baca itu, saya menekuni bidang psikologi manusia, NLP, Neuro Linguistic Program, dan Neuro Associative Conditioning di bidang-bidang pelatihan pengembangan diri guys ya. Nggak ada hubungan dengan diskus ya, seperti itu, nggak ada hubungan ya, nggak ada latar belakangnya. Tapi bagi saya guys, nggak penting latar belakang guys, yang penting itu latar depan guys ya. Latar belakang itu nggak penting. Jadi kalau orang menghina latar belakang kita guys, nggak ada hubungannya, berarti orang itu ketinggalan di belakang kita guys ya, ketinggalan di belakang kita guys. Saya senang sekali guys ya, saya senang sekali ketika saya diremehkan orang guys, karena orang yang meremehkan itu berarti jauh di belakang kita guys. Dia berusaha menarik kita, berusaha membuat kita menoleh ke belakang, padahal saya nggak bakal tertarik itu guys ya. Oke guys, cerita panjang ya. Nah guys, ini guys, jadi kalau ngomongin penyakit guys, dulu saya waktu di multi level kesehatan, kebetulan waktu itu multi levelnya dari Tiongkok sana, itu jadi yang perlu dipelajari dari penyakit itu, ketika kita tahu suatu masalah, cari dulu apa penyebabnya guys ya. Penyebabnya apa ya, penyebabnya apa. Kalau dari pengobatan Tiongkok, seseorang bisa mengalami sakit ketika dia mengalami ketidakseimbangan dalam tubuhnya ya. Ketidakseimbangan itu bisa jadi kekurangan ataupun kelebihan guys, ataupun metabolisme badannya tidak bekerja dengan normal ya. Dan itu bisa diawali dari pikiran juga salah satunya, selain dari metabolisme badan ya. Itu. Nah, sama seperti diskus guys. Ini menurut saya ya guys ya. Diskus bisa sakit ketika dia mengalami ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan apakah itu di dalam tubuh ikan tadi ataupun di luar ya.
Ketidakseimbangan ini kalau saya nyebutnya bisa jadi itu disebabkan air guys, ya. Air diskus, tempat diskus, ya. Kenapa? Karena air itu rumah bagi ikan diskus. Seperti itu guys, ya, rumah bagi ikan diskus. Itu air tadi mempunyai parameter. Nah, parameternya sesuai nggak dengan yang dibutuhkan diskus. Seperti itu guys. Ketika parameternya sesuai, otomatis rumahnya diskus itu cocok bagi ikan diskus dan akhirnya dia merasa nyaman dan tentram dan happy. Dan walaupun di rumahnya itu ada bibit bakteri, jamur ataupun parasit penyakit, dia mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sehingga biasanya dia tidak gampang terserang penyakit. Makanya kadang ada satu tank itu ada diskus yang kena penyakit bakteri misalnya menular, ada diskus yang nggak ketularan. Nah, diskus yang nggak ketularan ini biasanya kalau menurut saya nih guys, itu punya daya imunitas yang tinggi. Ya, bisa jadi itu penyebabnya karena dia happy aja guys. Nah, kalau saya dari belajar tentang penyakit, dapat saya simpulkan penyebab penyakit itu ada dua pada umumnya, secara garis besar guys. Yang pertama dari faktor air guys, ya, dari faktor air. Itu air tadi bisa berupa keasaman atau pH, TDS, ataupun suhunya tidak cocok, ya. Itu ini bisa menimbulkan penyakit, ya. Itu yang pertama dari air guys, ya. Dan yang kedua itu dari bibit penyakit, ya. Nah, bibit penyakit itu sendiri itu saya bagi guys, ya. Ada yang namanya jamur, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya virus, ada yang namanya parasit guys, ya. Cuma mungkin saya lebih condong nanti bahas selanjutnya itu 3, jamur, bakteri, dan parasit. Virus agak jarang guys, ya. Itu. Nah, jadi kalau saya buat kesimpulannya seperti itu guys, ya. Nah, dari masalah air ini biasanya ikan bisa kena penyakit ketika terjadi perubahan parameter air. Misalnya beli ikan baru dari tempat lain, terus kita bawa ke tempat kita dan kita tidak aklimasi lagi, tidak ada adaptasi air, kita langsung cemplungin ke tank kita, yang otomatis terjadi perubahan air alias perubahan rumah, dan akhirnya membuat ikan ini kaget guys, alias shock pH kalau saya sering punya kaget pH guys. Nah, dia mulai gejalanya tidak sehat. Nah, ini punya ciri-ciri tersendiri, ya. Mungkin kalau di istilah di online atau di itu saya sering mendengar orang nyebutnya ikannya sumeng guys, ya, sumeng. Tuh, kalau saya nyebutnya shock pH, ya. Dia punya ciri-ciri, nanti kita akan bahas seperti itu. Atau juga dari situ bisa timbul penyakit NDD guys, New Discus Disease, ya, penyakit ikan diskus baru, ya. Itu sebetulnya awalnya akibat dari ketidakcocokan air sehingga ikannya mengalami sakit guys. Itu. Nah, itu berdasarkan air, ya. Jadi bagi yang punya diskus, saran saya ya punya alat ukur pH meter atau lebih bagus lagi dilengkapi dengan TDS meter, ya. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa ngecek parameter air, ya. Tuh. Tapi jujur aja saya dulu waktu piara diskus saya nggak tahu juga guys tentang ini. Saya nggak punya pH meter dan TDS meter. Tapi begitu saya baca-baca ternyata butuh, ya. Untungnya sumber air di tempat saya karena saya pakai air PDAM itu cocok dengan ikan diskus guys. pH-nya di sini sekitar 6,5 sampai 7 air PDAM-nya. Tuh. Nah, terus penyakit yang berdasarkan sumbernya bukan dari air, yaitu dari bibit penyakit. Ada yang namanya jamur, bakteri, dan parasit guys, ya. Masing-masing punya ciri khas, punya cara penanganan yang berbeda-beda antara jamur, bakteri, dan parasit ini guys. Seperti itu, ya. Apa itu? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi videonya cukup singkat kali ini. Saya akan sambung di video selanjutnya karena saya ada kegiatan lain hari ini. Oke guys, sampai jumpa.
Stay tune terus di channel Kayla Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskusi orang pemula plus inspirasi plus motivasi guys ya. Semangat terus guys, semangat semangat semangat. Ya, saya suka sekali ketemu orang-orang yang semangat seperti guys semua ya. Semangat belajar tinggi, mencapai impian. Sampai jumpa guys. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.